Halo, bertemu lagi dengan saya di kuliah kita minggu ini. Kuliah sebelum Lebaran ya. Nah, jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan minggu ini karena mungkin sudah pada hatinya pengen Lebaran dulu gitu ya. Jadi singkat saja kuliahnya. Baiklah, materi minggu ini ya adalah tentang korelasi dan regresi. Ya. Materi ini sebenarnya akan nanti diperdalam di statistik 2, cuman saya kasihkan pengantarnya saja. Ya, pengantarnya saja untuk di statistik 1 ini. Nah, pertama kita pisah aja ya korelasi dengan regresi. Sekarang pertama kita korelasi dulu. Nah, korelasi itu dilambangkan dengan R, ya lambangnya dengan R. Itu adalah merupakan salah satu statistik inferensi. Inferensi itu apa sih? Inferensi itu mengambil mengambil kesimpulan populasi dari sampel itu sebenarnya namanya inferensi ya. Dan itu akan banyak di statistik 2. Ya, jadi salah satu statistik inferensi yang akan menguji apakah dua variabel ya. Dua variabel itu mempunyai hubungan atau tidak. Ya, mempunyai hubungan atau tidak. Misalnya antara harga dengan konsumsi ya. Jadi ada variabel harga, ada variabel konsumsi suatu. Harga beras dengan konsumsi beras gitu ya. Nah, itu kan apa dia punya hubungan atau tidak. Nah, itu dilihat dari korelasinya namanya. Nah, uji korelasi itu berbeda untuk masing-masing jenis data. Ya, jenis datanya jadi berikut ini ada datanya ya, jenis datanya. Ada data nominal, data ordinal, itu ujinya yang berkaitan dengan korelasi berbeda. Nanti di statistik 2 akan lebih diperdalam. Nah, selanjutnya berdasarkan distribusi data normal dan berdistribusi tidak normal. Ingat, data normal itu sebenarnya kan data yang kalau sudah dianggap besar itu dianggap normal. Berdistribusi normal itu data yang umumnya kalau sudah lebih dari 30 asumsinya itu normal. Nah, kalau berdistribusi tidak normal ya berarti yang data pertama bisa data jumlahnya kecil gitu ya. Atau memang walaupun besar tapi ketika diuji normalitasnya dia dikatakan tidak normal gitu ya. Nah, uji normalitas itu nanti di statistik 2 akan dijelaskan karena sekalian nanti praktek di sana ya. Nah, kemudian ya dilihat distribusinya dulu. Kalau distribusi normal kita menggunakan produk moment person ya. Kalau berdistribusi tidak normal ya, bisa menggunakan Spearman, Kendall-Tau atau koefisien kontingensi. Jadi ada alatnya gitu ya, alat untuk melihat korelasi itu berdasarkan distribusi datanya ya. Kalau distribusi datanya dianggap normal maka pakainya person. Nah, formulasi person karena umum dipakai gitu ya, sehingga itu yang biasanya dipakai untuk melihat nilai R hubungan antara dua variabel itu dilambangkan dengan R tadi, X dengan Y itu hubungan X dan Y gitu ya. Rumusnya ini gitu ya. Jadi kalau kita punya data misalnya data X, data Y, nanti kita susun menggunakan tabel ya, mirip waktu kita seperti menyelesaikan simpangan baku gitu ya, dan sebagainya macam kan kita buat tabelnya gitu ya. Baru kita susun sesuai kebutuhan rumus produk moment person ini. Itu. Ya. Dari nilai R dapat dilihat bisa dua variabel memiliki hubungan jika R hitung lebih besar pada R tabel. Kemudian jika R positif berarti X1 mengalami ya. Jika X1 mengalami kenaikan, maka X2 juga mengalami kenaikan ya. Itu dia kalau nilainya positif. Kalau negatif, berarti kalau yang satu mengalami penurunan, yang satunya mengalami kenaikan. Kebalikan. Ya, kebalikan. Itu. Nah, ini korelasi produk moment person. Nah, nanti dari nilai R ini akan ada kriteria yang akan muncul nilainya, nanti kemudian diterjemahkan. Dia kalau sempurna atau erat sekali itu ya, atau memang sempurna lah itu nilainya 1. Jadi nilai koefisien ini berkisaran antara 0 sampai 1, antara 0 dan 1 gitu ya. 0 dan 1. Kalau 0 itu sudah sangat lemah sampai 0,2 itu lemah dan seterusnya semakin ke atas semakin meningkat. Nah, Anda bisa menggunakan ini untuk latihan gitu ya. Misalnya ada nilai, ada IQ. Nah, kita ingin melihat data tersebut apakah antara IQ dengan nilai itu punya hubungan atau tidak. Kan katanya kalau IQ-nya pintar, nilainya tinggi gitu ya, misalnya gitu ya. Itu punya hubungan nggak sih? Gitu. Nah, ini jadi dilihat nanti. Nah, berarti ini ada satu nilai X, ada satu nilai
Y gitu ya. Nah, nilai ini nanti Anda gunakan rumus product moment person ini ya. Kemudian dibuat rumusnya sesuai seperti seperti waktu kita menyelesaikan beberapa hal yang waktu yang lalu itu ya. Misalnya simpangan baku, simpangan standar error itu kan pakai tabel-tabel ya. Jadi dari nilai ini tabel ditambah tabelnya lagi gitu sehingga nanti kita bisa mencari nilai-nilai sigma x kali y, kemudian ada sigma x kuadrat, sigma y kuadrat, akar ini gitu ya. Itu bisa. Nanti bisa diselesaikan. Bisa Anda gunakan untuk latihan ya sembari liburan Lebaran. Walaupun sebenarnya liburan Lebarannya ini pendek sekali gitu ya. Gitu. Karena memang cutinya sudah habis untuk work from home ya kita lanjut aja langsung kuliah gitu. Oke, jadi ini ya. Ini hal mengenai korelasi. Selanjutnya nanti regresi ya. Jadi ada korelasi regresi. Nah, regresi ini apa? Regresi ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kalau tadi korelasi hanya melihat hubungan, ya punya hubungan atau tidak. Kalau ini regresi ingin mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya, ya gitu. Ya dia punya pengaruh atau tidak, gitu ya. Misalnya tadi, ya, apakah harga memang akan mempengaruhi orang berkonsumsi, gitu ya? Apakah naiknya harga akan mempengaruhi ataukah turunnya harga akan mempengaruhi orang berkonsumsi terhadap suatu barang atau jasa? Nah, itu bisa dilihat dari regresi, ya. Nah, kemudian di regresi itu akan kita kenal ada variabel yang disebut variabel tergantung, ya. Ini adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi kan tadi ada satu mempengaruhi, satu yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau terikat atau dependent variable, ya. Dan yang satu lagi, variabel yang mempengaruhi disebut juga variabel bebas atau independent variable. Nah, regresi itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai regresi linear sederhana, ada yang juga sebagai regresi linear berganda. Nah, kenapa di statistik yang akan kita pelajari akan mempelajari regresi linear? Karena regresi linear itu sebenarnya menyederhanakan gitu ya. Jadi menyederhanakan bentuk kurva ya, kurva. Karena kan kurva itu kan ada yang linear, ada yang polinomial gitu ya, berkelok-kelok gitu ya. Nah, kita gunakan pendekatan yang linear ya, regresi linear atau linear regression. Nah, regresi ini sebenarnya prinsip kerjanya mirip waktu kita bicara mengenai moving average. Masih ingat mungkin kalian ya, saya bukakan slide-nya yang ini gitu ya, data genap, data ini. Nah, ini mirip seperti ini sebenarnya cara kerjanya. Nah, kan kita ada menggunakan metode kuadrat terkecil gitu ya, persamaan tren linear. Nah, ini sebenarnya regresi itu gitu ya. Jadi regresi itu artinya sebenarnya seperti tren ya, tren. Nah, jadi linear. Nah, ini ada gambar linear ini. Ini linearnya gitu ya. Gitu. Persamaan Y sama dengan A tambah BX. Nah, jadi kita sebenarnya mengulang mengulang ini pembelajaran kita sebelumnya gitu ya. Gitu yang berkaitan dengan tren gitu ya, tren. Nah, itu. Jadi regresi gitu ya. Ada yang linear sederhana, ada yang berganda. Kalau yang sederhana yang mana gitu ya? Yang sederhana itu yang semacam ini gitu ya. Yang Y sama dengan A plus BX misalnya gitu. Dia dikatakan sederhana karena hanya ada dua variabel. Satu sebagai variabel terikat atau variabel tergantung atau variabel dependennya, dan X adalah variabel independennya. Jadi hanya satu, ya, satu di independen, satu di dependent, ya. Itu disebut sebagai linear sederhana. Nah, persamaannya ini Y adalah dependent variable, X adalah independennya, A adalah konstantanya, ya nilai A konstanta, dan B adalah koefisien regresinya. Nah, ini nanti A, B ini yang akan dihitung gitu ya, akan dihitung menggunakan rumusan. Gitu. Nah, kemudian ada regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda itu intinya sebenarnya mirip dengan regresi linear sederhana, cuma independen variabelnya atau variabel bebasnya banyak atau lebih dari satu. Di sini ada X1, ada X2, ada X3, dan sampai ke Xn gitu ya. Nah, karena biasanya lebih banyak, maka ditambahi error. Karena kemungkinan salah itu ada, maka ada suatu suatu variabel kesalahan sehingga ditambah nilai E. Ya. Nah,
Jadi B-nya pun ya, koefisien regresi ada B1 itu milik yang X1, B2 milik X2, B3 milik X3, dan Bn milik Xn. Nah ini ya, jadi bedanya regresi linear sederhana dengan berganda itu ini hanya jumlah dari variabel bebasnya, Nah, dari persamaan ini gitu ya, misalnya ada ini kan persamaan regresi linear sederhana. Ini sebenarnya apa? Dari ini kita akan melihat apa? Apakah X akan mempengaruhi Y, gitu ya. Itu apakah X akan mempengaruhi Y. Kemudian yang B ini akan menunjukkan bagaimana arah pengaruh X dan berapa besar pengaruhnya terhadap Y, ya. Jadi arahnya itu bagaimana? Kan nanti nilainya ada plus, ada minus, ya, ada plus ada minus. Nah, kalau plus berarti kalau X ini meningkat, naik ya, X ini naik, maka karena ini jadi plus, Y akan menaik juga. Tapi kalau ini lambangnya negatif, arahnya negatif, ya, berlawanan, maka kalau X naik, ya, X naik dikalikan negatif kan nanti kan makin bertambah pengurangnya, sehingga kalau X naik, yang Y akan berkurang, sehingga itu arah tadi dilihat dari nilai koefisien B-nya, bisa positif, bisa negatif. Nah, kemudian A ini apa? Konstantanya ini apa? Bila nilai X tidak ada atau 0 gitu ya. Berapakah gitu ya? Berapakah nilai Y-nya gitu ya. Jadi kalau nilai X itu tidak ada, berapakah nilai Y-nya? Ini kan mirip kalau kata ekonomi makro itu kan ada persamaan konsumsi ya. C sama dengan A plus BY. Y itu adalah pendapatan nasionalnya, C itu adalah autonomous consumption-nya. Jadi kalau walaupun kita tidak punya pendapatan, maka kita pun akan tetap berkonsumsi. Nah, semacam inilah. Kalau X itu nilai tidak ada, berapakah nilai Y ini sebenarnya ada gitu ya. Gitu. Oke, baiklah ini kuliah singkat kita kali ini ya. Menjelang Lebaran. Itu Anda bisa pelajari ya. Dan saya harap Anda bisa digunakan yang soal ini untuk latihan nanti ya, untuk latihan. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat yang masih puasa, selamat menyelesaikan ibadah puasanya hingga nanti tuntas sebelum Lebaran. Dan saya juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya, dan semoga di Hari Raya kali ini yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kita memperoleh pencerahan bersama lah kira-kira begitu ya. Dan saya berharap kita semua dalam kondisi sehat-sehat semua hingga nanti kita bisa bertemu lagi secara langsung. Baiklah, nanti kuliahnya setelah Lebaran, karena kalau dari edaran dari universitas itu tanggal 26 itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Nah, mungkin kuliah kita tinggal berapa kali lagi, mungkin saya akan tetap laksanakan saja. Kan Anda tinggal paling yang saya minta tolong ada untuk untuk daftar hadir aja gitu. Yang penting kalian bisa menyaksikan ataupun membaca, mempelajari di mana saja. Oke, itu aja dari saya ya. Sehat selalu, sampai jumpa. Di sudut ia menatapku,